Halo Smoners, kembali lagi di Talk Show for You. Ngobrol seru bareng kamu. Halo Smoners, kembali lagi di Talk Show for You. Ngobrol seru bareng kamu. Nah Smoners, aku Rifania Alfadira. Di talk show kali ini bakalan mengisi tentunya jalannya talk show kita pada hari ini. Oke, seperti biasa bintang tamu kita itu pasti mengundang orang-orang yang hebat. Namun di talk show kali ini kita nggak mengundang tamu dari luar sekolah nih Smoners. Namun kita mengundang tamu dari broadcast team sendiri, yakni alumni broadcast team dari generasi 3. Boleh dong say hi dulu. Halo. Hai, Halo. Oke, ini dia tamu dari broadcast team generasi 3. Benar ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Tuh, oke. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu boleh gak nih? Smoners, mulai dari siapa mau yang pertama? Oke, jadi perkenalkan nama aku Vivi Apriana. Di broadcast team aku sebagai bendahara. Oke, Ibu Bendahara. Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut sebelahnya. Halo Smoners, perkenalkan nama aku Gaudel Laresezo yang kalian tahu sebagai Gaby. Aku sebagai host di Talk Show for You. Salam kenal semuanya. Hai. Oke, aku lagi ya. Jadi kenalin, nama aku Yasar Rafael Zendrato, bisa dipanggil Yas, Saro, Rafael. Itu nanti aja ya. Di broadcast team sendiri, saya sebagai penanggung jawab di Music for You, bekerja sama dengan teman saya dan juga biasa di PU, bantu umum dan sebagainya. Karena di broadcast ini kita semua bareng-bareng ya. Kita sama rata ya Smoners, jadi gak ada ya namanya sama tinggian-tinggian gitu. Oke, kemudian di belakangnya nih. Ya lanjut, nama aku Christopher Poleta Sele, bisa kalian panggil Chris. Chris. Oke. Bukannya topper ya? Chris. Di broadcast. Chris Siapa yang aku. dari Jawa? Chris. Iya. Oke, di broadcast aku bertanggung jawab di Music for You sama kayak Rafael juga PU untuk umum. Iya. Halo Kak Kris. Oke, sebelahnya nih siapa? Yang udah berdasi. Perkenalkan, nama aku Muhammad Fadil Mispandi, biasa dipanggil Fadil. Aku di broadcast team jadi kameramen dan editor. Merendah. Oke, kemudian sebelahnya. Halo, aku Farel Kalapriana, dipanggilnya Farel, Koko Farel. Di broadcast aku sebagai kameramen dan mostly PU. Kalau darurat jadi apapun bisa. Halo Kamarel. Halo Kamarel. Oke, kemudian yang terakhir nih, cewek lagi. Halo Smoners, kembali lagi. Saya Nabila Sakinah, kali ini kembali sebagai bintang tamu ya di talk show terakhir di IG di YouTube. Ya Allah, di YouTube SMA Negeri 1 Manggar, dan posisi saya di broadcasting dulu itu sebagai host dari Podcast for You. Salam kenal semuanya. Halo Nabila. Oke, kita udah kenalan nih Smoners. Tapi aku mau muji dulu nih. Habis apa sih ya pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini? Habis apa? Tiap hari juga gini. Rifa harusnya nggak boleh muji soalnya anaknya. Iya. Ah iya, Ya, kepedean siapa yang menjelaskan ngapain kalian di sini? Yang ngomong pertama nih. Ngapain nih? Pipi. Iya. Enggak ya, Mas. Yang Jangan dong. Too much pressure, please. Ya, jadi kami ini baru saja apa ya? First Weh, day. Enggak nganggur, belajar guys. Ya, jadi kami baru aja selesai acara graduate. Seperti itu. Pantesan ya pada Jelek-jelek. semeripin semua. Oke, aku mau nanya nih,
gimana perasaan kakak-kakak semua setelah menuntaskan SMA selama 3 tahun? Pasti dong ada suka duka, hal-hal seru, sedih, dan lain sebagainya. Boleh nih, siapa dulu? Yang paling terakhir, yang paling terakhir. Gantian dong, tadi kan aku udah duluan, jadi sekarang Nabila dulu. Boleh, ayo Nabila. Suka duka di broadcasting ya, jadi langsung aja. Sukanya adalah anak-anak broadcasting itu mood booster. Jadi setiap bila juga punya masalah gitu, larinya pasti ke broadcasting. Kalau tidak percaya, tanya aja Pak Muhendi ya sebagai sekarang penanggung jawab dari broadcasting. Terus juga bila belajar banyak hal baru, salah satunya itu ngeremis. Itu memang tidak boleh dilupakan, ngeremis itu sangat akan bila ingat sampai nanti di kemudian hari gitu. Terus juga ya apapun ya sukanya berbagi makanan, tiap hari kami makan Indomie di sini. Aduh. Wah. Itu saya suka ya. Dan ya pasti di balik suka pasti ada dukanya ya kalau misalnya udah capek abis kegiatan, nanti kalau misalnya nggak beres-beres pasti diomongin dari tanggung jawab omongin gitu ya. Seperti barusan kami juga baru selesai dimarahin gitu. Tapi di masa itu ya pasti kami evaluasi lagi gitu. Itu aja sih dari Bila. Mungkin bisa dilanjutin dengan kok ganteng di sebelah saya. Biasanya ya, jadi buat suka duka di broadcasting banyak suka dan duka. Dukanya nggak terlalu banyak yang suka. Sukanya itu suka. Ada yang disuka nih. Ada yang Nggak bisa Pertama itu anak-anaknya sangat-sangat pengertian, baik-baik, pintar, cantik-cantik, ganteng-ganteng, terus pembinanya juga baik walaupun sering marah-marah. Itu suka apa duka, Kak? Masuknya suka, karena dimarah-marahin itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terus seperti Nabila tadi, ngeremis salah satu yang paling aku suka di broadcast. Jadi kita punya aktivitas outdoor di pantai, kita nyari ngeremis terus dimakan. Terus dukanya paling capek pasti. Terus kadang kita punya banyak kepala di sini, punya banyak pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kadang pasti ada selek sedikit-sedikit. Tapi itu gampang, di atasnya gampang. Itu doang sih. Ini dia. Oke, kemudian kita lanjut lagi Ini dari dia. pandangan Banyak kita. duka. Ayo, Bang jadi Fadli. Sedih. nggak boleh ngomong. Jadi untuk suka dan dukanya selama di broadcasting ini mungkin sukanya apa ya? Kumpul bareng broadcasting. Terus Santai dong, jangan ngeremis itu seru sih. Iya. Bener-bener nggak banyak ngomong ya. Kalau dukanya paling males ngedit. Ya itu aja sih. Oke, kalau aku suka duka selama di broadcast, jangan ribut dong. Suka duka selama di broadcast, ya banyak sukanya. Karena aku nggak banyak mikir, nggak banyak ngedit juga. Sukanya itu bisa ketemu sama mereka nih, adik-adik, abang-abang dan kakak-kakak koko-koko ini, yang sangat-sangat pengertian, friendly abis guys. Jadi jangan pacaran sama mereka, friendly. Ujungnya ya sih. Terus selain itu yang remis tadi juga. Terus makan di BT enak guys. Banyak mie. Terus ada ciki-ciki yang diberikan penanggung jawab. banyak micin ya. Terus kalau dukanya, aku gak banyak duka sih. Dukanya itu meninggalkan adik-adik ini. Bener aja. Rugi dong. Dan juga berpisah dengan teman-teman di sini. Ya. Ngapain gak? Lanjut. Komunikasi kalau pisahkan aku ya? Jujur iya, tidak diutarakan Enggak saya. sih. Oh, jujur. Aduh. Oke, lanjut. Kamu lagi? Udah? Ya. Udah. Oke, kalau saya pribadi sih antara suka dan duka, bingung juga apa sukanya apa dukanya. Tapi
setelah sekilas saya berpikir, Jadi maksudnya ini bisa dong, orientasi. bisa dong. jadi kayak misalkan ditanya sukanya apa, ini langsung ke sini, ke arah sini ya. Spontan. Nah. jadi maksudnya spontan aja gitu. Yang paling apa ya, berkesan buat aku sendiri, saya ngerasa kalau di broadcast ini nih apa ya, tempat di mana saya bisa menunjukkan kepribadian saya. Nah, jadi maksudnya kan kepribadian asli seseorang itu kadang kan nggak bisa ditunjukkan, dilihatkan ke siapa saja. Nah, karena kita punya batasan dalam bersosialisasi. Nah, tapi saya sendiri menganggap bahwa broadcast ini tuh anak-anaknya seru, terus saling mengerti, memahami, dekat, sehingga saya merasa mereka ini merupakan bagian keluarga. Salah satu keluarga gitu. Jadi sayang nggak? Mengasihi. Ya, mengasihi. Jadi maksudnya Memberikan kasihan ya gitu. Ya intinya sukanya banyak. Di sini saya lebih merasa hidup. Oh, jadi sebelumnya mati. Iya. Sekarang. Sekarang. Ya, merasa apa ya? Merasa diterima. Gitu. Terus Emang siapa yang nggak nerima? Ya beda lah. Kenapa lah? Ya maksudnya ya itu tadi di sini seru, kawan-kawannya friendly tadi. Nah, terus juga saling memahami, mengerti, dan saya suka perdebatan yang terjadi di broadcast. Apa tuh misalnya? Ya itu urusan dapur lah ya. Kalau mau tahu join aja. Ya join aja. Nah, tapi broadcast nih tiap tahun beda-beda ya cara masuknya. Jadi nanti ya Promosi. lihat aja. Nah, itu sukanya. Nah, kalau dukanya apa ya? Bingung juga. Kalau menurut saya Terlalu banyak ya. enggak sih. Biasa lah ya. Kalau berorganisasi, broadcast ini kan kalau menurut saya sih merupakan satu organisasi, banyak kepala tadi ketika berkegiatan kita maunya A, B, tapi ketika teman kita beda cara, nah tidak sesuai dengan planning di awal, terkadang kan emosi gitu kan. Nah, tapi sih menurut saya sendiri itu adalah suatu kesempatan di mana kita belajar untuk mengatur emosi kita lebih baik lagi dan mengatur kepribadian kita karena ke depan nanti, nah apalagi kita ini kan ya bakalan lanjut pendidikan misalkan ada semua kan semuanya lanjut dan nanti di sana juga pasti banyak kita mengikuti organisasi seperti ini dan hal ini bisa dijadikan pelajaran dan bisa diterapkan nanti. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat pembina yang selalu mensupport anak-anaknya. Ya suka duka ditemanin, ya udah tahu tapi isi hatinya apa. Tidak, tapi intinya terima kasih banyak. Oke, sekian talk show hari ini. Jangan ya, maaf. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya aku disclaimer dulu. Aku mengakui ya kalau selama setahun kemarin aku jarang gabung sama teman-teman broadcast team karena memang banyak hal yang memang harus dibagi gitu. Cuma sejauh ini yang bisa aku simpulkan memang dari teman-teman semuanya udah pada disebutin dan lengkap banget. Aku juga setuju sama Nabila dan teman-teman kalau di broadcast team aku belajar banyak banget, terutama ngermis. Ngermis itu tuh Perasaan jadi kemarin suatu cuma dapat 1. tapi belajar. Oke. Belajar yang dari awalnya tuh kayak ya. Semoga bisa dimanfaatkan ya di kemudian hari. dan itu jadinya kayak oh ilmu baru nih, jadi kalau misalnya nanti terdampar di satu pulau kan ada nih cara nyari makannya. Oke, serius. Woi, Ada tadi bercanda. Kalau sukanya, ya tadi kan belajar banyak banget ya. Terus juga dari broadcast team aku ketemu banyak banget orang. Aku belajar dari banyak orang kayak tadi banyak kepala pemikirannya berbeda. Aku belajar dari pemikiran orang-orang lain, gimana cara orang itu berpikir, terus gimana juga cara kita menyatukan pikiran. Terus juga selain itu dari selama jadi host kan ya, bintang tamu yang hadir di talk show ataupun di podcast gitu, itu semuanya bintang tamu yang luar biasa. Dan dari broadcast team ini aku jadi ketemu banyak orang hebat, aku berkenalan, nge-link gitu ya. Jadi sebenarnya broadcast itu gak cuma di internal aja, gak cuma organisasi yang mengembangkan anggota organisasinya di dalamnya aja, tapi juga kita dikasih link untuk keluar gitu. Nah, selain itu juga dari broadcast team ini
mungkin teman-teman tahu aku beberapa kali ikut lomba dan memang ada beberapa kali yang menang, dan itu mostly adalah dukungan dari broadcasting. Dan juga aku banyak teman-teman dari broadcasting ini, adik-adik yang masih kelas 11, kelas 10 yang ikut lomba dan juga didukung sama broadcasting, dan banyak yang menang guys. Jadi broadcasting ini tuh selain Memberi Kunci dampak kemenangan. positif. iya itu ya, dunia itu. Nah terus juga apa ya, sukanya ya makan bareng-bareng, terus Kebersamaan lah ya. ya kebersamaan. Selain tadi makan apa tadi, makan mie ya, kita juga kadang menjastip ya teman-teman. Kita ngejastip, terus juga kadang makan buah hasil nyolong. Itu agak disensor. Terus baliknya sakit perut. Oke, Gimana nih? itu sih kurang lebih sukanya sebenarnya banyak sih, cuma untuk saat ini yang kepikiran baru itu doang. Terus kalau buat dukanya, ntar aku milih-milih tuh, banyak banget soalnya. Wah, Enggak, dukanya itu ya tadi sih yang di awal aku bilangin kalau agak susah ya membagi jadwalnya. Mungkin buat teman-teman lain masih bisa, tapi untuk aku nggak tahu kenapa akhir-akhir ini jadinya ya agak susah, dan akhirnya ya capek sih ujungnya ya. Tapi di balik capek itu ada banyak banget suka yang aku dapetin di broadcasting, dan broadcasting ini juga jadi keluarga buat aku. Ya balik lagi ke suka ya, karena memang banyak sukanya. Jadi keluarga buat aku, jadi tempat aku cerita, jadi tempat aku berkembang, jadi tempat aku pulang selama di SMA gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah mumet, terus kayak kalau misalnya bahkan kayaknya rasanya tuh lebih deket sama teman-teman broadcasting daripada teman-teman kelas nggak sih? Ya kan, jadi ya broadcasting ini sangat amat jadi kunci dalam perjalanan kita semua di SMA gitu. Sedih banget. Ternyata broadcasting itu banyak banget ya ngasih Iya, dampak bener banget. positif buat kakak-kakak sekalian. Oke, lanjut untuk Bu Bunda. Ya, jadi saya mau ngucapin terima kasih dulu kepada teman-teman sebelumnya karena sudah memberikan referensi-referensi yang bagus untuk saya. Jadi buat sukanya yang paling saya rasain tuh adalah ketemu teman-teman yang sefrekuensi. Contohnya gini nih. Ya itu contohnya. Terus kalau dukanya mungkin lebih ke arah orang lain yang berduka karena saya. Karena saya ngaku bahwa selama Ini ngaku-ngakuan jadinya ya. ya, selama dalam broadcast ini saya jarang muncul gitu. Lebih sering mengghosting daripada ada ya. Jadi saya juga minta maaf kepada pembina dan teman-teman sekalian kalau misalnya kemarin-kemarin sempat kesel karena saya nggak ada gitu. nggak dimaafin. Oke, Ya, terima udah. kasih selesai ya talk show kita hari ini. Udah gitu aja. Udah gitu saja. Oke, tadi kita udah bahas-bahas dikit juga tentang dunia broadcast ya gitu. Banyak banget hal-hal positif juga yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak. Banyak sukanya ya daripada dukanya tentu. Nah, aku juga mau tanya, setelah tamat dari SMA ini, kira-kira kakak-kakak bakalan lanjut gak sih di dunia broadcast? Soalnya tadi kalimat setelah SMA, nah itu udah mulai sensitif tuh. Oh enggak, saya masih Pertanyaan bebek keramat. hati, nggak apa-apa. Oke, gimana nih? Mungkin dari Bang Fadil dulu gak sih? Yes. Sang ketuanya. Apa tadi? Aduh udah nyuruh. Oh, lanjut nggak gitu ya? tahu. Iya. Apa itu? Lanjut broadcast. Mungkin kalau habis tamat SMA ini Mikir dulu. kayaknya kemungkinan sih ya. Kecanduan ya. Peluang Peluangnya 1/2. Marah pembina. Orang ini. Ya Aduh, berat meninggal ya. Kalau diajak aja ya. lanjut karena dari SMA kan udah banyak belajar tentang broadcasting. Mungkin pas kemungkinan nanti pas kuliah ikut ya organisasi kayak broadcasting ini untuk mengembangkan skill-skill lebih ya. Ya. Oke. Oke, dari Bang Fadil sendiri ternyata lanjut setengah ya.
lanjut. Setengah. Setengah. Kemudian Setengah mau lanjut. dengar dari kameramen podcast. Tergantung. Tergantung. Kalau sekarang dalam hati masih pengen ikut yang mirip-mirip lagi, lanjut lagi di perkuliahan, tapi kalau seandainya kenyataannya berbeda, tidak ada yang tahu. Ikut alur deh. Tapi pengen sih, karena sudah ada basicnya dan dilihat-lihat peluang ke depannya lumayan besar untuk di broadcasting karena zaman sudah maju, apa-apa serba digital, semua penyampaian pesan melalui media elektronik. Jadi Kayak omongan orang boleh. Oke, Oke, mantap. Kemudian mau dengar dari Kak Kris. Kak Kris. Kak Kris, Gelo. lanjutkan. Oke, kalau aku Gelo. mungkin iya, mungkin tidak. Kemungkinan sih tidak. Tapi sorry. Kita lihat nanti ya. Ya kayak Farah tadi bilang kan, broadcast itu udah ada skill-skillnya dari sini, udah tinggal diasah nanti di sana kan, apalagi media-media di sana juga. Apa tadi bang? Ya, lanjut. Nah, gitu. Jadi memungkinkan untuk iya, mungkin tidak. Apa? Enggak ada Bapak. Oh iya. Kalau tidaknya kenapa? Kalau tidak, ya tergantung kesibukan nanti di sana. Wah. Sibuk. Ya, kan kita nanti pasti bakal banyak waktu, pasti banyak tempat tugas kan. Iya. Gitu. Ada yang dipertimbangkan guys. Wah, gitu ya ternyata. Oke, lanjut ke Bang Yas. Kak Yas. Nggak Bang Yas. cewek dulu. Habisin cowok semua. Oke. Pertanyaannya tadi kan bakalan lanjut nggak terkait dengan organisasi broadcast. Ya. Nah, kalau saya pribadi sendiri sih sebenarnya mikirnya lebih ke apa yang saya dapat di broadcast ini. Kedepannya ketika saya menemukan situasi di mana ilmu-ilmu ini yang sudah saya dapat ini bisa diwujudkan, bisa saya apa ya istilahnya? Implementasikan. Nah, disitulah saya tetap akan memakai. Nah, seperti itu. Nah, masalah bakal ngikut organisasi atau enggak, kan mungkin selanjutnya kita semuanya kan bakal lanjut pendidikan. Nah, tergantung nanti di sana gimana, apakah otomatis kita harus lebih mementingkan pendidikan kita kan. Nah, tapi bukan berarti salah dalam mengikuti organisasi-organisasi, tetapi bagaimana kita memanajemen waktu. Nah, apakah prioritasnya yang mana, terus kira-kira bisa nggak, kalau misalkan tidak bisa lebih baik yang prioritas itu terlebih dahulu yang kita kedepankan, seperti itu. Nah, jadi untuk masalah ikut lanjut apa enggak, itu nanti lihat nanti. Yang pasti ilmu yang sudah saya dapat ini sebisa mungkin akan saya implementasikan sehingga bermanfaat bagi khalayak umum. Terima kasih. Kemudian dari host kita yang di belakang ini dulu ya. Saya masih host ya. Mantan host ya. Mantan host. Udah mantan host. Mahos. Oke, tadi ulang lagi pertanyaannya ya. Bakalan lanjut apa enggak kalau misalnya nanti udah di perguruan tinggi gitu. Nah, jawabannya sama seperti teman-teman saya sebelumnya, tergantung. Pokoknya apa yang sudah saya dapatkan sama seperti Rafael di broadcasting, pasti ketika nanti suatu saat nanti diperlukan, saya pasti implementasikan dan saya juga influence gitu ke teman-teman saya apa yang sudah saya dapatkan. Dan kemudian jika di bidang saya memang diperlukan nanti, tentu saya harus belajar lagi gitu. Jadi lihat saja nanti gimananya gitu. Kalau memang perlu pasti diimplementasikan. Terus kita lanjut ke dua orang ini. Siapa yang mau duluan? Oh, oke. Tadi apa? Masih mau berkecimpung lagi apa Oke. enggak? Kalau tadi teman-teman 50-50 ya, aku mau memberikan harapan untuk broadcast team. Aku mau kasih 75. 75% bakalan gitu. Berarti 3/4. 3/4 ya. Karena kalau di balikin lagi ke diri aku sendiri, jujur aku suka banget sama dunia broadcast ini. Bukan ke kamera, bukan ke editor, enggak sih, lebih suka ke depan kamera aja gitu. Agak maksudnya karena selama ini
ya nge-host kan, kecuali kalau kemarin kita ngedit ya kok ya. Ya jadi pengen sih lanjut, dan juga kalau ngelihat prospek kerja ke depannya, oke, kita coba ke masa depan ya. Di depan nanti bakal banyak banget berita-berita, dan berita-berita itu nggak bakal pernah berhenti. Terus kayak gak cuma berita soal yang faktual doang, tapi yang gosip juga nanti ada gitu kan. Dan itu juga pasti kita bakal butuh banyak orang untuk mempresentasikannya begitu. Dan aku ngerasa di bidang broadcasting ini sangat amat menjanjikan, apalagi kalau ngelihat salah satu alumni terbaik gitu ya dari semasa Manggar, ada Zilvia Iskandar. Nah, beliau juga yang aku tahu ya, beliau juga di kampusnya kalau nggak salah di BINUS ngambil di Ilkom, dan dia juga belajar broadcasting di BINUS kemarin. Jadi ya nggak, maksudnya bukan masuk BINUS sih ya, cuma bakal coba untuk nggak, doain aja yang terbaik. Bakal tetap coba ke broadcasting, dan kalau misalnya nanti kedepannya bakal membuka peluang kerja untuk aku, ya itu bakal jauh lebih baik untuk gak cuma untuk diri aku sendiri, tapi untuk aku bagikan ke teman-teman di broadcast tim, ke generasi-generasi selanjutnya gitu. Terima kasih. Oke, terakhir dari bendahara kita ya. Jadi setelah teman-teman saya memberikan harapan kepada broadcast, saya akan melakukan gebrakan baru. Saya pilih tidak lanjut. Kenapa? Gak salah. Nggak salah dong, pilihan hidup saya. Kenapa? Jadi menurut aku meramal bahwa beberapa waktu ke depan aku bakalan tergerus dengan tugas-tugas di perguruan tinggi. Jadi kayaknya buat manajemen waktu aku sendiri tuh belum cukup baik, daripada saya mengghosting broadcast yang lain. Cukup broadcast ini saja ya. Canda. Oke, sudah. Udah. Siapa tahu masih ada harapan-harapan lain gitu. Rata-rata itu jawabnya tergantung ya, tergantung nanti ke depannya gimana. Nah, selagi itu bermanfaat, bakal lanjut gitu. Oke, aku mau nanya juga nih, harapannya ke depan buat broadcasting seperti apa? Buat adik-adik, mungkin nanti gimana nih maunya broadcast? Ya, jadi kalau saya berharap semoga semakin maju. Apa kok nih? Semoga semakin maju. Semakin berinovasi, Makin sukses. Makin keren. Mantap. Semangat. Semakin menyala, Bang. Udah. Enggak bercanda. Aku mau nanya serius. Gimana nih harapan yang sebenarnya buat broadcasting? Tadi serius loh. Oh, jadi kira main-main ya? Iya, kira main-main. Aduh. Terlalu singkat. Ya, harapannya Biar lebih sih sedih-sedih gitu. semoga kedepannya bisa lebih baik lah gitu. Konten-kontennya bisa terus ada, lebih menarik, lebih variatif lagi, lebih kompak juga tentunya. Itu aja sih kalau dari aku, nggak usah banyak-banyak. Oke. Dari siapa nih? Kayaknya yang mau dulu kan? Kak Kris Sekarang punya dulu. sesuatu nih. Loh. Ya, boleh deh. Kak Kris. Penonton nunggu Kak Kris, Kris. Kak Kris. Kak Kris. Sudah. ini langsung di zoom ke Kak Kris aja ya. Apa tadi? Jangan sampai Harapan. Makin keren, makin maju, makin inovasi. sama aja. Lama-lama Bedain. Ya, makin apa ya? Apa itu namanya? Makin konsisten. Oh, mungkin filosofinya konsisten memantulkan ini. Makin konsisten. Ya, terus makin inovatif tadi kayak Vivi bilang, konten-kontennya. Terus apa lagi? Nanya. Ya, itu saja. Oh, makin maju lah, ya itulah. Makin maju ke depan, yang ke belakang. Emang ada yang maju? Ada kok balik nanti. Lucu banget. Kenapa ya? Oke, lanjut. Bang Fadil mau nyampain harapannya sebagai ketua, mantan ketua broadcast generasi. Halo Pak Buya. Pas sampai sendiri.
harapan buat broadcast team? Tangis tadi. Semoga kedepannya semangat terus. Amin. Jangan males-malesan deh. Oh ya. Apakah beresan sebuah pikiran keras? Nyusun sendiri di kamera, nyala sendiri. Konten apa sendiri? Konten apa sendiri? Ya, Ya. Itu dia. Ya, dari Manis. Amin. Oke, dari Kak Farel sendiri nih, gimana harapannya? Harapan untuk broadcast tim generasi keempat. Gak banyak. 1, dua, rajin. 3, konsisten. 4, apa ya? Semakin lah pokoknya. Semakin baik lagi. Apa yang kami belum bisa lakukan dilakukan gitu yang baik-baiknya. Apa tuh misal? Banyak lah urusan dapur. Kalau misalnya menurut kalian ada cara kami yang masih kurang pas atau ada yang lebih efisien, silakan dilakukan, Inovasi. perbaiki. Modifikasi. Yang menurut kalian salah dari kami, perbaiki. Kemudian untuk adik-adik yang bawahnya lagi, tolong dibimbing, dibikin rajin, tidak kenal lelah, semangat. Ya. Terus untuk konten-konten, semoga kontennya bisa semakin bervariasi, terus semakin konsen udah ya. Semakin mantap lah pokoknya. Iya, mantap. Terus yang paling penting sharing konten. Kita harus nge-share konten-konten kita karena sejauh ini viewers kita semakin lama semakin menurun. Mulai dari teman-teman broadcast sendiri pun kadang tidak nonton. Jadi harus di-share terus. Jangan cuma share aja, tapi ditonton juga. Pokoknya doa terbaik untuk broadcast tim generasi-generasi selanjutnya. 1, 2, 3. Amin. Amati tiru modifikasi. Sip. ATM. Sip. ATM benar. Itu aja Oke, sih. dari Kak Bila sendiri nih, harapannya. Harapannya sudah disebut dari teman-teman saya semua. Yang pasti semangat selalu, terus kita belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Kami juga sebelumnya belajar dari angkatan-angkatan yang sebelumnya yang memang belum sempat dilakukan, insya Allah bisa diteruskan. Ketika yang apa yang kita rencanakan ya, angkatan kami yang belum terlaksana, mungkin nanti di angkatan 4 ya, angkatan 4 ya bisa tereksekusi dengan baik, dan mungkin inovasinya bisa ditambah lagi, dan juga pesannya jangan terbawa perasaan oleh apa yang dikatakan orang-orang lain aja gitu. Nah, semangat terus kontennya, jangan karena hal itu nanti teman-teman jadi down, jadi nggak siap buat konten lagi, buat produksi konten lagi gitu. Terus juga jangan mudah berbesar hati dengan apa yang sudah kita miliki, karena kita harus terus belajar gitu ya. Apa yang kita punya di broadcast itu merupakan suatu privilege bagi kita untuk terus menimba ilmu ke depannya gitu. Jadi jangan mudah berbesar hati. Kawan-kawan yang di luar dari broadcast pun kalau misalnya bertanya tentang konten atau sesuatu, teman-teman boleh sharing, atau teman-teman ke SMA lain juga boleh saling sharing gitu. Jadi ada tukar pikirannya, ada yang saling menimba ilmu gitu. Itu aja sih pesannya, semangat terus, jangan lupa jangan lupa jangan lupa makan. Udah, anak broadcast sering ninggalin jam makan. Itu saya. Amin ya, makasih banyak makasih deh buat kakak. Iya, sama-sama. Siapa nih yang belum? Pulang yuk. belum. Siapa nih yang belum? Kak Gebia. Tadi aku kirain mau langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Harapan ya. Wow, lanjut. Oke, harapan. Kalau dari teman-teman bilang broadcast team harus selalu berinovasi lagi, aku nggak setuju sih sebenarnya. Nggak setuju. Kenapa? Karena sebenarnya broadcast team itu kalau misalnya masing-masing otak dilisin ya, inovasinya tuh banyak banget, tapi nggak ada yang terrealisasi. Jadi harapannya semoga kedepannya inovasi apapun itu ya, semoga ada yang selalu realisasikan. Jadi jangan cuma sampai di atas kertas doang, tapi bisa
ya tadi ya Betul. Terus selain itu juga untuk teman-teman jangan capek untuk berproses, terus belajar terus, berkembang terus juga untuk teman-teman broadcast team, nggak cuma untuk di angkatan ini, angkatan di bawah-bawahnya jaga kesehatan karena kerjaan broadcast mantap ya. Enggak susah, mantap aja. Mantap. Jadi gitu aja. 1, 2, 3. Mantap. Lanjut Kak Vivi ini udah belum? Udah dong tadi. Sudah ya? Kita kayas. Oke, terakhir ya. Saya bingung apa. Ya karena ya ternyata gini rasanya jadi yang terakhir ya. Second choice. Yeah. Last choice. Kalau Indomaret ya. Iya. Apa ya harapannya? Mungkin secara umum aja ya, bukan cuma buat generasi 4 tapi generasi 5, 6 dan seterusnya sampai broadcast ini menjadi broadcast terbesar terkenal se-Indonesia. Amin. Udah agak jauh ya. Ya seperti ini. Apa ya? Harapannya apa ya? Amin. Bingung. Oke, terima kasih. Mungkin saya memandang dari sisi di mana broadcast ini sebuah organisasi saja ya. Di mana dalam sebuah organisasi tentunya itu kan bukan satu orang saja yang bekerja, tapi lebih dari satu. Nah, jadi kalau saya perhatiin bukan hanya pengalaman di broadcast aja, tapi di organisasi saya yang sudah pernah saya Apa itu? lalui. Itu rahasia rumah tangga. Ya intinya saran aja gitu. Nah, job desk itu penting. Nah, jadi maksudnya apa? Jangan sampai satu orang itu mengerjakan yang sebenarnya bukan bagian dia. Nah, kenapa saya bilang gitu? Padahal tadi saya bilang bahwa kalau kita ini kerja sama-sama. Nah, jadi dari awal itu ketika kita sudah planning, nah si A bagian ini, B bagian ini, nah kita jalani dulu yang jadi tanggung jawab kita itu, walaupun tugas kamu cuma gulung kabel, ingatlah dari perkara kecil itu kamu bakal dikasih perkara yang lebih besar. Iya loh. Apa yang kamu tabur? Siapa bilang gulung kabel itu bukan suatu pekerjaan yang sepele Bernilai. atau yang bernilai gitu kan? Oh tidak. Tanpa adanya gulung kabel tidak boleh sebasi. Kalau kamu gulung kecil-kecil cepat rusak gitu. Woi, pengalaman. Sebuah ilmu baru Juga ya. kamu nggak bisa digulung, Nggak bisa gulung sendiri. Ya, jadi intinya perhatikan tanggung jawab dengan tugasnya dulu masing-masing. Ketika sudah kelar, barulah kalian membantu teman-teman yang lain. Bukan berarti tugas saya selesai, itu urusan mereka, aku istirahat. Nah, karena broadcast ini kerja sama-sama, untung buat sama-sama, dari kita untuk kita. Nah, terus apa lagi ya? Ya, masalah inovasi dan sebagainya saya setuju. Jangan sampai inovasi yang banyak itu tidak terrealisasikan. Nah, untuk sekarang sebaiknya realisasikan dulu Yang program kemarin-kemarin. kerja yang kita sudah ada. Nah, seperti itu. Ya, yang pasti Pressure ya. untuk guru-guru yang membina broadcast team ini semangat. Semangat. Karena semangat. Ya, karena apa ya? Terkadang setiap orang itu punya rasa malas. Nah, saya sendiri itu malas. Ya, berharaplah pembinanya punya beberapa cara trik gitu ya supaya Nggak malas. anak-anaknya nggak malas. Beli makanan yang Jadi- banyak. Oh, bukan. Ya, itulah teman-teman, jangan terlalu berharap sama pembina yang selalu nyuruh-nyuruh kita, mengingatkan kita. Ya, tanggung jawab dari kita sendiri, mandiri. Dan disinilah kita itu belajar untuk disiplin, mandiri, karena semua itu tuh ya untungnya bukan buat orang lain, broadcast, ya. nah tapi buat kita sendiri. Ya walaupun memang tadi kan itu tanggung jawab nanti yang terkenal namanya broadcast, tapi ingat semua yang kalian lakukan itu tuh pasti nanti bakal berguna di masa depan. Seperti itu. Apa yang kamu tabur? Listeners, tadi kita udah dengar banyak banget tuh jangan dan motivasi dari kakak-kakak alumni broadcast team generasi 3. So, aku berharap buat anggota broadcast team generasi 4 bisa melanjutkan hal-hal baik yang sudah terrealisasi di gen-gen sebelumnya. Dan harapan aku buat kakak-kakak alumni broadcast team generasi 3 dan generasi sebelumnya bisa sukses di kehidupan kedepannya. Aku Rifania Alfadira pamit undur diri. Talk show for you.
ngobrol seru bareng kamu.